Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan reporter Yuli Lianawan dan juru kamera Bobby Tobing dari Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya, Yuli, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi terkini terkait dengan penyergapan pelaku bernama Riko yang merupakan salah satu pelaku penyerangan polisi di Berlan, Jakarta Timur? Iya, Dora dan juga pemirsa, selamat malam. Dari pantauan kami di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, di mana tempat saya berdiri ini adalah di depan rumah dari mertua Riko, di mana tadi beberapa jam yang lalu sempat terjadi baku tembak antara petugas dengan Riko yang berusaha untuk mengeluarkan Riko dari rumah agar Riko menyerahkan diri. Dan Riko ini adalah salah satu tersangka yang memang menjadi daftar pencarian orang dari petugas kepolisian yang akhirnya tewas dalam baku tembak tadi, dan juga untuk jenazah sendiri juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Dan saat ini kondisi dari tempat ini memang pihak keluarga memang berusaha untuk bisa masuk ke rumah untuk mengambil barang-barang yang bisa mereka gunakan. Di antaranya adalah mertua dan juga kakak ipar dari Riko. Dan kemudian juga tadi pada saat baku tembak, Dora, memang terjadi sekitar 1 jaman, dan bukan hanya baku tembak namun juga ada pelemparan gas air mata, dan kemudian juga tadi warga juga dihimbau untuk menjaga jarak untuk radius 150 meter, dan memang sebelumnya memang sudah ada peringatan untuk Riko menyerahkan diri, namun hal itu tidak kunjung dilakukannya dan akhirnya Riko tertembak. Dan juga tadi pada keterangan yang disampaikan oleh Kombes Pol Eko Danianto, Direktur Narkoba dari Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa memang ada tadi senjata yang diamankan petugas, yakni tercatat adalah milik dari Ibtu Haryadi Prabowo yang juga tewas dalam pembacokan di kawasan Berlan pada pekan lalu. Dora. Will, selain Riko yang sudah tertembak oleh pihak kepolisian, apakah Anda memiliki informasi terkait dengan penangkapan pelaku lainnya? Iya, Dora, tercatat ada 12 pelaku yang dicatat oleh petugas dalam kasus pengeroyokan di kawasan Berlan beberapa pekan lalu. Dan 12 diantaranya adalah termasuk Riko dan juga Adi Badak. Dan untuk 10 orang lainnya memang masih dalam pencarian petugas dari malam hari ini dan sampai seterusnya, sampai memang petugas benar-benar melumpuhkan dari 10 orang tersebut. Dan di mana Riko ini juga tercatat, Dora, dalam jaringan narkoba dengan Mami Yola di kawasan Berlan tersebut. Dan memang dari pengeroyokan di kawasan Berlan di Slamet Riyadi 4 ini, Inspektur 1 Haryadi Prabowo juga yang tadinya memang memimpin penyergapan mengalami luka bacok. Dan tentunya ke depannya ini memang tidak bisa di stop dalam pencarian, namun petugas masih terus melakukan penyergapan dan juga pencarian terhadap 10 orang lainnya, dan di mana dari Adi Badak sendiri juga masih dalam proses pencarian, dan 10 orang lainnya masih dalam proses pencarian petugas untuk benar-benar mengungkap kasus ini. Dora. Ya, baik, terima kasih Yuli atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Yuli Lianawan dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas Polda Metro Jaya menangkap pembantu rumah tangga Jessica berinisial SR. SR yang diduga menjadi saksi kunci meninggalnya Mirna Salihin ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisna Murti, mengatakan polisi menahan SR untuk kepentingan penyelidikan dan memudahkan kehadirannya pada persidangan nanti. SR merupakan pembantu rumah tangga Jessica yang diminta membuang celana yang dipakai Jessica saat bertemu Mirna di Cafe Olivier. Menurut pengacara Jessica, celana dibuang karena robek atau sudah tidak layak pakai. Polisi mencurigai Jessica menyembunyikan sesuatu dengan dibuangnya barang bukti tersebut. Orang tuanya datang, orang tua yang bersangkutan datang ke kami minta dipulang menjemput, tapi kan kalau jauh kita tempatkan di rumah khusus dengan orang tuanya mengetahui, dengan harapan nanti ketika dibutuhkan pada saat sidang dia tidak sulit dicari, karena kan rumahnya nggak jauh, namanya juga
Itu. Jadi seberapa penting sih Pak? Orang tuanya yang pengen dia keluar, bukan kami. Seberapa penting sih alasannya dia? Orang tuanya, alasannya biar dia nggak jauh-jauh aja, nanti sulit nyarinya kalau dibutuhkan, kalau dia pulang ke kampung. Ya, Eka, Gubernur DKI Jakarta tadi mengatakan ia siap jika dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus korupsi UPS ataupun pengadaan UPS terkait dengan dana siluman APBDP tahun 2015. Ahok mengatakan akan siap jika dikonfrontir dengan Haji Lulung terkait dengan pernyataannya bahwa di DPRD lah yang mengusulkan dana siluman terkait dengan pengadaan UPS di sejumlah kota di DKI Jakarta. Dan berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta di Gedung Balai Kota. Jaksa minta bantu kita untuk bantu saksi yang memberatkan. Dikit memberatkan tersangka. Karena kan di situ kita yang bocorin kan, ada permainan kan, termasuk BPKP mengatakan ada siluman. Dan saya juga merasa, saya juga kaget kan. Makanya saya copot inspektorat gitu loh. Saya kaget gitu loh. Inspektorat ngaku sama kita, dulu kan masih ingat kan. Saya minta dia coret yang tidak perlu, lalu dia coret. Kenapa di APBDP tiba-tiba dia muncul? Lalu minta kita di inspektorat. Saya bilang jangan periksa dulu, biar BPKP apa yang lain periksa, dia periksa dulu. Makanya begitu dengar kesaksian di pengadilan, saya tidak tahu gitu loh. Ternyata kepala dinas yang lama, termasuk sekda, tahu loh. Kan di pengadilan ngomong. Nah makanya jaksa pengen saya menguatkan itu. Mungkin setelah itu bisa ada tersangka baru saya kira. Bapak rencananya datang untuk... Oh saya harus datang dong, saya mau bongkar. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram dengan oknum PNS senior yang membuli PNS junior di Pemprov DKI Jakarta. Kasus bullying ini didengar Ahok melalui laporan adanya PNS senior yang melarang PNS junior untuk menggunakan bus jemputan. Bukan dihilangin, Nas. Kan kita tanya sama PNS ya. Ini namanya ngelunjak, saya ulang. Ini namanya betul-betul ngelunjak. Kita kasih bus, pagi-pagi datang. Tanya sama PNS muda, bisa naik nggak? Dibully loh di dalam bus. Sama yang udah duduk, merasa kursi punya dia. Jadi kalau PNS muda dibully, ini pertama. Terus kedua, ada iuran bulanan lagi. 75.000 sampai 100.000. Ini brandnya kan luar biasa nih, ada iuran bulanan. Yang narik iuran siapa Pak? Iya, saya ada grupnya, ada kayak gengnya nih. Udah kayak ada gengnya, kayak membership. Yang muda-muda nggak bisa naik. Dibully karena ini punya si A, si B kursinya. Terus kalau ada yang penumpang biasa, numpang naik boleh nggak? Boleh, dipungutin duit. Dua-duanya dari siapa Pak? Ya saya kan taruh mata-mata banyak. Pak, itu iurannya buat sopir? PNS, Mana Pak? sopir digaji kok, makanya dia ada permainan. Terus tarik lagi dari penumpang. Nah, itu udah dosanya. Dosa apa lagi? Pemirsa, penyidikan kasus dugaan korupsi pendirian Bank Banten terus dilakukan oleh KPK. Dan untuk kedua kalinya Gubernur Banten Rano Karno diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. Kita akan mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari KPK bersama reporter Yul Yanawan dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari Gedung KPK Jakarta. Ya Yul, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus dugaan korupsi pendirian Bank Banten? Iya, Doni, untuk hari ini memang KPK menjadwalkan dari pemanggilan Gubernur Banten Rano Karno yang tadi pagi sudah datang pada pukul 9.30 di KPK. Adapun Rano Karno bersama dengan saksi lainnya yakni Muhammad Yanuar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Riki Tampi Nongkol yakni dirut dari PT Banten Global Development atas TPK suap pengesahan dari APBD Pemprov Banten dalam pembangunan Bank Daerah Banten. Dan pemeriksaan ini adalah merupakan pemeriksaan yang kedua untuk Rano Karno dan perkembangan dari penyidikan kasus ini memang KPK masih memeriksa beberapa saksi terkait dari para tersangka yang sebelumnya KPK juga telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, diantaranya adalah anggota DPRD Banten dari fraksi PDIP yakni Tri Satya, kemudian ada wakil ketua DPRD Banten dari fraksi Golkar SM Hartono, dan ketiga adalah tadi yang saya sebutkan adalah dirut dari PT Global Development yakni Riki Tampi Nongkol. Dan memang untuk pemeriksaan dan juga penyidikan atas kasus ini dan perkembangannya KPK masih terus menelusuri keterangan dari saksi-saksi. Doni. Ya Yul, lalu apa saja keterangan yang disampaikan oleh Rano Karno saat selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK?
Ya, Doni, dalam pemeriksaan berjalan selama 2 jam tadi siang, memang Rano Karno usai dari pemeriksaan penyidik tidak menyampaikan substansi materi dari pemeriksaan tersebut. Namun memang kalau misalnya kita review dari pemeriksaan Rano Karno yang pertama pada 7 Januari lalu, memang Rano Karno menyatakan bahwa ada anggota DPRD yang meminta uang sebesar 10 miliar rupiah kepada Ricky Tampinongkol. Dan memang meskipun Rano Karno tidak memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan substansi dari isi dari pemeriksaan yang dilakukan yang diikutinya hari ini bersama dengan penyidik, memang kami juga masih memantau bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi yang dikembangkan dalam kasus ini tentunya dari penyidik KPK juga akan menelusuri bukti-bukti dan juga keterangan dari saksi untuk memperkuat kemudian berkas-berkas untuk para tersangka dalam kasus TPK pengesahan dari suap dana APBD Banten untuk pembangunan Bank Banten 2016. Doni. Ya Yul, ini kan pemeriksaan yang kedua kalinya untuk Rano Karno sebagai Gubernur Banten. Yang kalau nanti jadi Bank Banten itu berdiri, Gubernur adalah atasan langsung dari Direktur Utama Bank Banten sendiri. Apakah ada kemungkinan Rano Karno akan diperiksa kembali dan berubah statusnya mungkin menjadi tersangka bersamaan dengan status yang dikenakan kepada Ricky Tampinongkol? Iya, Doni, tentunya dalam kasus ini KPK pastinya terus memeriksa saksi, mengembangkan bukti-bukti. Kalaupun nantinya ada dugaan sebagai tersangka, tentunya nanti juga harus didukung dengan dua alat bukti yang cukup yang memang bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun sampai hari ini status dari Rano Karno yang memang sebagai Gubernur Banten masih diperiksa dalam statusnya sebagai saksi untuk tersangka Ricky Tampinongkol. Doni. Baik Yul, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, reporter kami Yuliana Wen dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.